ساجمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسعا ما رنحت آذبات البان ريح صبا وأضرب عيسى حاد العيسى بالنغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أفضل المؤلف كتاب وصوله وفهم مشايخنا خصوصا محمد حسن بن عبد الله بن الشاذلي وإلى روح محمد بن منه وإلى روح أني بن فردان وإلى روح فاطمة بن ممن وإلى روح رجي بن سركوي وإلى روح رفقه بن رجي وإلى روح مردينياتي بنت عمان وإلى روح Haji Bakhtiar وإلى روح شفاقي أبو سعاري وإلى روح Nurdin Dinur Nurul Haji Fauzi وصولهم وفرهم وتقشى عبد الرحمن المغفرة والدينا ولديكم وأمتنا وأمتكم وأموات المسلمين جميعا وبنيات الشفاء لسكي مو لهنقول بن محمد حجت ويشفي شفاء عاجلا ويشفي أمر المسلمين على هذه النية ولكم يتبع حضرة الحبيب وسلام الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله عنه إلى أن قال apa ini للأخت شقيقة ya الأخت شقيقة halaman berapa? Ya 37 أخت شقيقة kan halaman 37 per 8 37 ya أخت شقيقة إلى أن قال للأخت شقيقة 5 حالات. الأولى النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل. الثانية الثلثان للأنثيين وأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا له معصب. الثالثة التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق. الرابعة التعصيب مع الغير وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب. الخامسة حجبها بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأبي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Takmilati Zubdatil Hadis, dalam kitab hukum waris. Bahwasannya yang hari ini adalah kita pembahasan setelah yang kemarin kita bahas tentang masalah nenek, bagaimana warisannya nenek. Yang hari ini adalah warisannya saudara perempuan kandung, lil ukhti syaqiqah. Jadi ukhti kan saudara perempuan, asyaqiqah itu adalah kandung, satu ayah satu ibu. Apabila ada saudara kandung satu ayah satu ibu sama si mayit, saudaranya mayit berarti kan,
perempuan, maka bagaimana keadaan warisnya dia? Bagaimana berapa yang bisa dia dapat dari waris? Itu tergantung ada 5 keadaan. Ya, khamsu halat. Keadaan saudara perempuan kandung mendapat waris itu berbeda-beda keadaannya, berubah-ubah menjadi 5 keadaan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ada 5. Ada 5 perubahan kemungkinan berapa nilai waris yang didapat oleh saudara perempuan yang sekandung dengan si mayit. Yang pertama, keadaan pertama adalah kemungkinan pertama. Saudara perempuan kandungnya si mayit mendapat waris adalah an-nisfu. Pertama adalah setengah. Ya, saudara kandung besar, dapatnya setengah. Mirip sama dengan siapa? Ini nggak bisa maju. Nggak begitu. Nggak ada itu ya. Pertama, nisfu, setengah. Setengah. Ya. Goyang ini. Setengah. Ya kan, setengah. Satu per, ini siapa saudara perempuan kandung ya. Kandung. Pertama dia dapatnya setengah. 1/2. Ini kemungkinan pertama. Ya, kapan saudara perempuan kandung yang saudara perempuan kandung ini dapatnya setengah? Bisa dapat setengah kan? Bisa dapat setengah. Tapi kadang-kadang berubah juga, kayak anak perempuan. Anak perempuan begitu juga kan, dapat setengah bisa. Cucu perempuan dapat setengah. Ada berapa orang yang dapat setengah bisa? Ada 5 orang. Dari ahli waris yang bisa dapat setengah itu 5 orang. Ada suami bisa dapat setengah. Anak perempuan kandung setengah. Cucu perempuan setengah. Orang masih banget udah sehat kan? Makan kambing, kurang makan kambing. Benar, korban habis ini kan korban makan kambing banyak. Apa namanya? Itu anak cucu, suami, anak perempuan, cucu perempuan. Ini dia saudara perempuan kandung. Ada 5, satu lagi saudara perempuan satu ayah, lain ibu. Itu 5 orang itu sajalah yang di antara ahli waris yang mungkin dapatnya setengah. Tidak, yang lain nggak mungkin. Ahli waris lain nggak mungkin dapat setengah, nggak bisa. Nggak ada bagian setengahnya bagi mereka, nggak ada. Bagian yang lain ya kan? Bagian dalam waris kan cuma 6. Pembagian waris itu seper yang berapa dapatnya orang itu cuma 6 macamnya. Tidak ada 7-nya, cuma 6. Kadang-kadang orang dapat setengah, kadang-kadang orang dapatnya 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Cuma 6 itu kan. 1/5 nggak ada, 1/7 nggak ada, 1/9 nggak ada. Yang ada 1/2, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4. 1/5 nggak ada, 1/6 ada, 1/7 nggak ada, 1/8 ada. Terakhir baru 2/3. Cuman itu sajalah bagian waris. Jadi kalau tadi ahli waris yang dapat setengah cuma 5 orang dari 25 ahli waris, 10 perempuan, 15 laki-laki, maka kalau yang 5 doang yang dapat setengah, yang lain dapat berapa ya? Dapatnya yang lain dapat itu tuh. Ya kalau nggak 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3.
itu dia terpecah-pecah di situ, ya kan? Terpecah-pecah di situ. Apakah setengah yang paling banyak? Enggak. Yang dapat setengah itu 5 orang memang. Banyak, lumayan tuh. Cuman yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak yang dapatnya berapa? 1/4, 1/3, 2/3, 1/8, 1/6. 1/6 ya, yang paling banyak. 7 orang. Nah, 1/6. Yang dapatnya 1/6 lah yang terbanyak. Kalau yang 1/2, 5 orang. 1/3, cuman 2. 2, ya kan? Nah, 2. 1/4, berapa? Yang dapat 1/4 cuma 2 juga. 2. Yang dapat 1/4, 1/6 banyak. 7 orang. Yang dapat 1/8 cuma 1. Cuma 1 doang. Yang dapat 2/3, 4. Nah, berarti yang terbanyak 1/6. Ini berarti setengah yang nomor 2 terbanyak. Nah, ya kan? Jadi semua ahli waris tersebut masing-masing terpecah-pecah di 6 bagian itu. Maka yang 5 ini, yang 5 orang ini salah satunya yang dapat setengah adalah saudara kandung perempuan. Dia berhak mendapat setengah dari waris. Tapi kapan dia berhak? Orang anak perempuan juga dapat setengah. Oh, ini jagoan-jagoan semua nih, anak perempuan setengah, suami juga setengah. Jadi, kalau semuanya beradu setengah, ada 5 orang, 5-5-nya ada, habislah setengah-setengah. Kalau 10 juta, 5 juta, 5 juta, kalau 5 orang 25 juta, waris cuma 10. Wah, gimana enggak? Kalau beradu ya enggak, ya kan? Kalau beradu dia sama dia, ada syaratnya. Jadi ada syaratnya. Jadi masing-masing dapat setengah itu ada syaratnya. Nggak mungkin beradu, nggak mungkin beradu, ya kan? Nah, maka ini kita pengen lihat syaratnya perempuan, saudara perempuan kandung ini dapatnya setengah, syaratnya apa? Katanya, syaratnya tuh, al-ula an-nisfu, pertama lil wahidah, syarat pertama kalau dia 1 orang. Gimana tulisnya? Sendiri apa 1 orang? Sendiri. Sendiri apa 1 orang? Sendiri. Kalau dia sendirian, ya kan, tuan rumahnya nggak mau sendiri, ntar mati lampu dari bikin mati, ke dalam sebentar mati lampu. Sendiri, kan? Lil wahidah sendiri. Itu syarat pertama. Kalau kapan ini dapat setengah, ini syaratnya. Syaratnya mesti dia sendirian. Ya, artinya dianya nggak berdua. Saudara kandungnya ini nggak berdua. Kalau dia 2 orang ya berarti kan nggak sendirian. Lain lagi hukumnya. Jadi kalau dia sendirian, nih dapatnya setengah. Terus ada lagi syaratnya. Ada. Idza lam yakun lil mayit far'un waris. Syarat kedua, apabila tidak ada bagi si mayit keturunan yang waris. Keturunan yang waris. Tidak ada, gimana caranya tulis kemarin itu? Tidak ada keturunan. Ini goyang-goyang nih. Bisa diganti. Kurang dari, kurang aja. Ganjel pakai ini, pakai meja ini, pakai meja. Berat tapi. Gitu. Udah. Oke. Nah, enggak. Ya. Tidak ada. Tidak ada siapa? Tidak ada keturunan. Yang waris, ya kan? Tidak ada keturunan yang waris. Siapa yang ada keturunannya? Mayit. Selain dia meninggalkan saudara, tidak ada keturunan. Keturunan luas.
Yang waris kan ada berapa itu? Keturunan setiap kita ada 6, ya kan? Yang waris cuman berapa? 4. Yang nggak waris 2. Keturunan yang waris kita siapa? Anak laki, anak perempuan 2, ya kan? Cucu, ada cucu laki, cucu perempuan. Anak perempuan sama anak laki dua-dua pasti waris. Kalau cucu nggak semuanya waris. Cucu laki sama cucu perempuan waris, tapi dari anak laki. Tapi kalau cucu laki atau perempuan dari anak perempuan bukan waris. Nah, jadi nggak semua keturunan ya. Kalau keturunannya nggak waris nggak ngaruh ke sini. Ini keturunan yang waris. Tidak ada keturunan yang waris maksudnya. Ya, baru mengganggu dia. Baru menghalangi dia dari setengah. Jadi pertama dia sendirian. Kedua tidak ada keturunan. Si mayitnya berarti kan. Bukan dianya, dia saudaranya ya urusan ya kan. Si mayitnya yang ada keturunan. Terus tidak ada syaratnya lagi. Banyak syaratnya. Untuk dia mendapat setengah banyak syaratnya. Banyak penghalangnya. Apa syaratnya? Wala abun, tidak boleh ada ayah. Tidak ada ayah. Tuh. Tidak ada ayah. Siapanya tidak ada ayah? Si mayit. Mayit ketika meninggal nggak ada ayahnya. Oh, ayahnya udah meninggal duluan. Gitu kan? Oh, itu syaratnya ada lagi, ada 5 syaratnya. Yang syarat keempat, wala laha mu'asib wala mu'asib. Tidak ada, cuma 4 syaratnya kan? Yang kelima nggak perlu lagi ya? Ya kan kata Habib itu nggak perlu lagi katanya hari itu kemarin di komentar. Wala laha mu'asib, tidak ada eh, tidak ada mu'asib. Mu'asib gimana tulisnya? Gitu aja, udah paham semuanya. Mu'asib, udah tahu kan mu'asib kan? Mu'asib itu adalah yang menjadikan dia asobah. Siapa yang menjadikan dia asobah? Adalah saudara lakinya. Ini kan saudara perempuan. Ini setengah kalau dia tidak ada yang saudara lakinya. Kalau dia yang meninggal ada saudara kandung perempuan ada, saudara kandung laki ada, maka setengahnya nggak jadi. Jadinya asabah, hitung kepala. Hitung kepala, laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Banyak syaratnya ini berarti. 4 ya? Ada cocok? 4 ya? Di fotokopi cocok ya? 4 ya? Maka syaratnya sendirian, tidak ada keturunan, tidak ada ayah, tidak ada mu'asib. Barulah dia dapatnya setengah. Kalau dia misalnya nih, menghapus ada ya? Ada tanda-tandanya. Misalnya nih, ya, ada saudara perempuan kandung, ada anak perempuan, contohnya nih, kandung juga. Nah, gimana contohnya nih? Berapa kemarin itu anak perempuan? Anak perempuan berapa? Setengah, ya kan? Setengah. Saudara kandung berapa? Setengah juga. Setengah nggak di sini? Hah? Ini setengah. Di sini ketika dia ada yang meninggal, dia ada saudara kandungnya, ada anak perempuannya. Anak perempuan setengah. Saudara kandung katanya perempuan setengah katanya. Ini setengah apa enggak di sini? Kenapa? Karena ada keturunan. Ya kan? Karena ada keturunan. Ini kan si mayit selain meninggalkan saudara, meninggalkan keturunan. Maka nggak jadi tidak dapat setengah. Nggak jadi. Setengahnya buat dia. Ya kan? Dianya berapa? Oh, dapat. Dianya ntar. Nanti ada. Kalau ada berapa? Ada. Nomor 3 tuh ntar sini. Ya kan? Bukan nomor 3. Nomor berapa? Iya, nomor 4. Nomor 4. Ya, itu. Berarti nggak jadi setengah ya. Ini di sini dia karena ada setengahnya buat dia, dianya nggak jadi setengah. Berapa dia dapat nanti kita lihat, ya kan? Itu contohnya. Berarti kapan dia dapat setengah? Contoh yang dia bisa dapat setengah nih contohnya, saudara perempuan kandung sama suami misalnya. Tuh.
Suami, berapa bagian suami? Setengah. Saudara perempuan kandung, setengah kalau dia sendirian. Tidak ada keturunan, nggak ada, dia suami. Tidak ada ayah, ayah nggak ada, dia suami. Tidak ada muasib, dia saudara perempuan sendiri, nggak ada saudara laki. Maka dia dapatnya setengah. Habis deh. Udah. Itu kan? Ini contoh saudara perempuan kandung dapatnya setengah. Kalau dia bersanding sama suami misalnya, atau sama istri, atau sama yang lain-lain. Yang nggak boleh dia adalah keturunan laki perempuan, ayah, atau saudara laki. Atau yang serupa dengannya, kalau dia nggak sendirian. Ya kan? Itu mengganggu dia untuk dia dapat setengah. Kan? Maka ini keadaan pertama. Keadaan kedua, berapa kemungkinan dia dapat dari waris? Yang kedua adalah berapa? 2/3. Wah, banyak lagi nih naik derajatnya. Dari setengah bukan turun, nambah. Bisa dapat 2/3. Saudara kandung perempuan bisa dapat 2/3, lebih banyak. 2/3 banyak tuh ya. Kalau apa namanya? Kalau 6, setengahnya cuma 3, 2/3-nya 4, ya kan? Banyakan 2/3 daripada setengah. Bisa dapat lebih dari setengah, bisa. Kapan dia? Ada syaratnya juga. Syaratnya lil unsayaini fa'aksar. Ini kan saudara perempuan, kandung perempuan. Maka perempuannya itu, saudara perempuan tersebut mesti biar dapat 2/3, mesti 2 orang atau lebih. Mesti 2 orang atau lebih. Tuh, ini syarat pertama. Supaya dia dapatnya berapa? Supaya dia dapatnya 2/3, kan banyakan. Syaratnya mesti dia banyakan juga. Ini tadi sendiri, ini 2 orang. Padahal dia 2/3 dapatnya, tapi kan berkurang ya. Tadi kalau dia sendiri setengah. Kalau dia berdua 2/3 kurang. Kalau dia sendiri 3 dari 6. Kalau dia berdua 2, 4 kan? Jadi kan 2 dari 6. Dikitan, kelihatannya banyak, padahal dibagi 2 lagi kan. Ini 2 orang atau lebih. Cara pertama itu 2 orang atau lebih. Itu cara pertama. Untuk dia dapat 2/3. Mirip kayak anak perempuan. Mirip sama cucu perempuan. Anak perempuan juga kalau dia sendiri kan 1/2. Kalau dia 2 orang 2/3. Mirip tuh. Yang mirip tuh 4 orangnya. Yang mirip 4 orang. Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan satu ayah. Ini 4-4-nya mirip nih. Kalau sendiri 1/2, kalau 2 orang 2/3. Dengan syaratnya yang berbeda-beda ya. Nah ini syaratnya berbeda-beda, tapi ini dia mirip 1/2 sama 2/3-nya yang mirip. Apa syaratnya lagi? Syaratnya lagi sama kayak yang di atas. Pokoknya tadi ini sendiri, ini 2 orang atau lebih, sisanya sama nih syaratnya. Apa syaratnya? Idza lam yakunil mait farur waris, tidak boleh ada keturunan. Nih. Kemudian wala abun, tidak boleh ada ayah. Tuh. Wala lahuma mu'asib, dan tidak boleh ada mu'asib. Tuh, sama. Syaratnya sama yang atas sama. Tidak ada keturunan. Habis itu ayah sama mu'asib. Syaratnya sama, persis. Hanya yang tadinya sendiri, ini 2 orang atau lebih. Ya kan, syarat ini semuanya, gitu. Syarat untuk dia dapatnya 2/3 sama dapatnya 1/2. Ya kan, muasib tadi siapa muasib? Kalau ada saudara lakinya. Buyar nih semuanya. Kalau dia sendiri, setengah seharusnya. Tentunya ada saudara si mayit, ada saudara laki kandung. Baru datang pas meninggal. Saya saudaranya mayit. Waduh,
selama ini kemana ya? Saya selama ini ditaruh sama ayah saya di sana katanya. Tapi saya ada hubungan tetap sama si Mayit. Si Mayit meninggal datang. Nggak jadi. Nggak jadi dapat setengah, nggak jadi dapat 2/3. Banyakkan si laki jadinya. Ya kan, si laki hitung 2 kepala. Kalau tadi dia berdua, maka 6 nggak bisa ya. 6 dibagi 4 nggak bisa. Misalnya hartanya 8, laku 8 juta bisa. Kalau 8 juta, kalau 6 jadinya berapa? Kalau 6 nggak bisa pecah. 8 deh. 6 kali itu 8 aja. Kalau 8 bisa. Si laki 4, si perempuan 2. Jadi kalau di 6 gimana tuh? 3 1,5 ya. 3 1,5. 3 1,5. Harusnya dia dapatnya 4, 2 kurang. Jadi 1,5. Ya kan, gara-gara yang saudara lakinya datang. Tuh ya. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, udah habis. Yang ketiga sama keempat ini, kalau yang seper-sepernya cuma 2 ini. Sama kayak siapa? Persis seperti siapa? Seperti enggak bintun. Cucu masih 3, masih ada kemungkinan 3. Kalau yang mirip seperti ini adalah anak perempuan saja, persis seperti ini. Jadi saudara perempuan kandung 1/2, 2/3 persis sama seperti anak perempuan kandung 1/2, 2/3. Cucu masih ada tambahan 1, dan cucu miripnya sama yang setelahnya, uktu liab, satu ayah satu lain ibu, ya kan? Jadi persis kayak anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung persis seperti anak perempuan kandung. Bagiannya pilihannya cuma berubah-ubah antara 1/2, 2/3. Gampang. 1/2 kalau sendiri, 2/3 kalau 2 orang atau lebih, gampang. Ingatnya gampang. Hanya syaratnya ini aja, mesti dihafal. Ya kan? Yang ketiga, keempat, kelima, dia bukan angka, tapi hukum kan, hukumnya. Asobah. Yang ketiga, kemungkinan dia dapat adalah sebagai bagiannya adalah dengan asobah. Taksib. Taksib bagiannya ya. Asobah itu orangnya. Ya. Fardun adalah bagiannya, ahlu fardi adalah orangnya. Jadi taksib. Maka yang didapat adalah taksib. Kita kenali dengan kata asobah. Bighairiha. Dia mendapat asobah. Asobahnya ada 2. Nomor 3 diperhatikan. Nomor 3 asobah, nomor 4 asobah juga. Ya kan? Apa bedanya asobah nomor 3 sama nomor 4? Asobah nomor 3 namanya ta'asib bi ghairiha. Kalau asobah nomor 4 ta'asib ma'al ghair. Ini beda. Jadi yang menjadikan dia asobah ada 2. Jadi makanya asobah 2 nih. Dia bisa jadi asobah. Apa itu asobah? Kalau dia sudah bagiannya asobah, maka hitungannya kepala. Hitungannya kepala dan dapatnya sisa. Sisa setelah siapa? Setelah yang dapatnya seper ini didahulukan. Nanti kan ahli waris kan bukan dia aja, ada warisan lain. Itu yang dapatnya seper didahulukan dulu. Asobah belakangan. Asobah itu sisa. Kalau nggak ada yang seper baru dia langsung dari awal. Maka asobah ini cara dapatnya adalah hitung kepala. 5 orang bagi 5, 10 orang bagi 10 kalau dia satu jenis. Tapi kalau dia lain jenis, laki sama perempuan, maka yang laki dihitung 2. Satu laki, satu perempuan, 3. Gitu kan, itu kepala. Maka asobah ini, kalau asobah dalam yang saudara perempuan kandung ini ada 2 macam. Pertama, asobah bersama dengan tadi ini, yang mu'asib. Mu'asib ini, siapa itu mu'asib? Atau saudara laki kandung, ya kan, kandung, karena dia saudara perempuan kandung. Kalau saudara laki lain nggak kandung, nggak bisa menjadikan dia mu'asib, mesti sama levelnya. Oh ini saudara laki juga, tapi lain ibu, nggak bisa dia menjadikan dia mu'asib, ya kan. Yang bisa menjadikan dia mu'asib adalah yang sederajat sama dia, kan saudara 3 derajat.
saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, ini 3 derajat beda-beda ini. Kalau dia mau dia jadi mu'asib, mesti yang sama. Dia sama dia. Kalau nggak bisa. Maka saudara laki kandung lah yang menjadikan dia mu'asib, maka bagiannya dapatnya asobah. Ini syaratnya cuma ini. Kapan dia jadi asobah? Kalau ada mu'asib. Udah syaratnya gitu. Ada mu'asib tapi dia sendiri. Nggak peduli, mau sendiri, mau dua, mau apa. Yang penting selama ada mu'asib, dia asobah. Nggak dipandang lagi di syarat ini. Syarat yang sendiri, yang dua orang nggak dipandang. Terus, kalau ada ayah mah, gugur nanti semuanya. Jadi kalau ada mu'asib tapi ada keturunan, repot juga itu, keturunan tergantung laki apa perempuan. Nah, kalau ada ayah, hancur semuanya. Kalah, mu'asib-mu'asibnya kalah. Saudara ketemu ayah, buyar udah. Yang laki-lakinya tadi kan yang menjadikan dia asobah pun kalah. Ya, kalah sama ayah. Mahjub nanti nomor 5. Mahjub gak dapat. Beda sama kakek. Wah, kakek belum kita. Udah belum masa kakek? Belum kan? Belum sama sekali kan? Wah, itu dia. Udah belum? Udah lewat kan? Udah. Dilewatin? Dilompat? Hah? Udah pernah dibahas kan? Nah, iya. 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 Kalau kakek itu yang paling susah. Kakek yang paling susah. Kalau kakek ketemu saudara, paling ruwet itu. Ya. Gampang sebenarnya. Cuman 2 sama 3. Sama satu lagi. Udah gitu aja. 2 sama 3. Yang sini 2 pilihan, yang sini 3 pilihan. Udah. Berapa? 1/3 sama mukosam sama asobah, 1/6, 1/3 sisa sama asobah. 3 pilihan gitu ya. Pokoknya kita nggak bakal singgung-singgung nih saudara masuk kakek. Di contoh-contoh semua perhatiin, semua kita nggak akan ada contoh yang ada saudara ada kakeknya. Nanti belakangan itu. Makanya nih kalau ketemu sama ayah sih gugur semua saudara. Ini kan saudara kandung, saudara perempuan, saudara laki, semuanya kalah. Makanya di sini syaratnya cuma satu. Kapan dia menjadi asobah? Kalau dia bersama dengan saudara laki kandung. Dia sendiri atau dia 2 orang. Jadi kalau dia 2 orang misalnya, aturan dapat 2/3. Saudara perempuan 2 orang, ketemu sama saudara laki 1. Maka nggak jadi 2/3. Jadinya berapa? Berarti masalah jadi 4. 2 buat saudara laki yang sendiri, yang 2 orang tadi dapatnya 1/1. 4, 1/1. Gitu kan? Langsung kita bagi 4 1/1. Kalau cuma mereka saja yang ada, ya kan? Yang keempat, asobah juga. Asobah dengan siapa? At-ta'asib ma'al ghair wa dzalika idza kana ma'al far'il warid unsa. Nah, ini dia. Yang keempat, dia bisa jadi asobah juga apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Anak perempuan atau cucu perempuan. Atau nggak mesti dua-dua ada. Anak perempuan saja sendiri sudah bisa menjadikan dia asobah. Atau cucu perempuan sendiri bisa menjadikan dia asobah. Apabila ada saudara kandung perempuan, contohnya si mayit juga punya anak perempuan. Keturunan tadi kan? Satu dapat setengah, nggak jadi dapat setengah. Ini 2 orang ada keturunan, nggak jadi 2/3. Jadi dapatnya berapa dong? Ini enggak, dapatnya ini. Kalau dia ada keturunan dan keturunannya adalah perempuan, maka si saudara perempuan kandung itu dapatnya asobah. Nggak jadi dapat setengah, nggak jadi dapat 2/3. Sisa, ya kan? Contohnya tadi udah ya. Berarti yang setengahnya itu adalah saudara anak perempuannya dapat setengah. Ya kan? Atau cucu perempuan dapat setengah. Kalau dia sendiri. Kalau dia berdua, anak perempuannya 2 orang. Maka dia 2/3, ini 2/3. Kalau 2 orang. Baru ntar sisanya baru buat si anak saudara perempuan. Kenapa sisa? Karena dia asobah. Nah, asobah ya, itu dia asobah yang jenis kedua.
Jadi dia bisa jadi asobah dengan dua keadaan. Dengan ketemu sama saudara lakinya, atau saudara lakinya nggak ada. Yang ada adalah saudara rupa. Kalau dua-duanya ada, ya tetap asobah juga. Dia ketemu saudara laki juga, ya kan? Saudara laki kandung, saudara perempuan kandung, sama anak deh, anak perempuan kandung. Berapa ini? Nah, perempuan udah aman, berarti kan gak ada yang ganggu, setengah. Ini saudara perempuan kandung, berapa dapatnya? Ini ada keturunan, terus ada muasib, ada saudara keturunan ada. Ini kan syarat dapat setengah kalau nggak ada keturunan. Dapat 2/3 kalau dia nggak ada keturunan. Ini keturunan ada. Berarti ini nggak jadi, ini nggak jadi. Terus apa bagian dia? Oh, bagian dia asobah kalau ada saudara laki. Ini saudara laki ini jadi asobah. Jadi asobah. Jadi kalau ada anak perempuan pun dia jadi asobah juga. Ya, dia tetap asobah. Asobah mau asobah ini ya itu terserah. Yang penting kalau udah asobah, dia maka jadi asobah berdua. Tuh, berdua. Dianya menjadi asobah gara-gara dua sebab ini. Kalau yang saudara lakinya ini jadi asobah memang dari aslinya memang asobah. Laki semua kan asobah. Semua laki asobah. Semua laki 15 ahli waris laki itu semuanya asobah kecuali dua. Siapa dua itu yang tidak asobah? Suami sama saudara seibu laki. Saudara seibu laki sama suami lah saja yang dia tidak asobah. Di antara 15 ahli waris. Kalau perempuan kebalikannya, semua perempuan tidak ada yang asobah. Semuanya bagiannya seper. Kecuali satu. Ya kan, yang terakhir. Nenek seperenam. Nenek cuma seperenam, nggak ada bagian lainnya. Kecuali satu yang tuan yang pernah merdekakan budak perempuan. Kalau dia pernah jadi budak yang meninggalnya, maka tuannya itu jarang terjadi. Maka perempuan tuannya bukan asobah. Kebalikan laki. Kalau laki semuanya asobah kecuali dua. Kalau perempuan semuanya bukan asobah kecuali satu. Nah, gitu kan? Makanya dia, saudara perempuan ini dia saudara laki yang kandung ini asobah dengan sendirinya. Saudara perempuan kandung ini asobah karena ada ini dan ada ini. Ada saudara laki dan ada anak perempuan. Maka apapun ceritanya asobah kan hitung kepala ya, laki dihitung dua ini. Ini kalau gini masalahnya berapa ini? Berapa yang supaya nggak pecah? Dari 6 bisa nggak? 6 bisa. 6, ya kan? 6, 2, 1, 3. 3 dong. Kan setengahnya 6. Ya nggak? Perempuan dapatnya 3. Saudara, adil nggak nih? Adil banget ya. Anak perempuan dapat 3. Saudara perempuan dapat, laki dapat 2. Adil banget ya. Memang pantas kan? Anak perempuan si Maid dapat 3. Ya pantas, anak perempuan yang kandung si Maid yang meninggal pasti ridho kan dia. Anaknya dapat 3. Saudaranya dapat juga lah. Yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Wah, adil. Karena kan anak perempuannya kalau masih kecil kan pasti ditolong sama pamannya, ya kan? Makanya dititipin dia duit paman, dititip duit sama yang meninggal. Kalau anak-anak kenapa-kenapa tolong diliatin gitu, ya kan? Baru ridho dia. Kalau semuanya warisan buat anak perempuan, ini itu udah perwas banyak, pakai minta lagi nggak kan? Bentar dia kesel. Oh iya udah nggak apa-apa deh, bapak ente kasih anak waris, anak dapat juga anak. Ente butuh apa ngomong sama aneh gitu. Nah, ya pastilah, ya kan? Tapi kalau ngurus nggak dapat waris, ngurusnya terpaksa. Tapi kalau ini ngurusnya ridho, ada ridhonya gitu kan? Nah, ridho. Berarti adil banget ya, sempurna. Kan hukum Allah ini kan, hukum Allah. Tuh ya. Nah, satu lagi.
Satu lagi, keadaannya saudara perempuan kandung. Satu lagi adalah yang kelima. Ini tadi syaratnya dia jadi asobah ini kalau bersama anak perempuan atau cucu perempuan, tentunya tidak ada ayah juga tuh kan? Tidak ada ayah dan tidak ada mu'asib. Ya di sini pun tidak mesti ada ayah nih. Oh, ini penting sekali nih. Tidak ada ayah, ini mesti kalau ada ayah buyar nih semuanya. Tidak ada ayah. Tidak ada. Ada ayah. Ayah. Penting sekali. Di sini tidak ada ayah. Di sini pun tidak ada ayah. Tidak ada muasib. Ya kalau ada muasib juga sama aja, nggak masalah. Ya kan jadi asobah juga. Jadi ada anak perempuan atau cucu perempuan akan menjadikan dia asobah. Syaratnya tidak ada ayah, tidak ada ayah, tidak ada. Di sini semuanya tidak ada ayah. Ini semuanya tidak ada ayah adalah syarat. Di empat ini semuanya tidak boleh ada ayah. Terus memang kalau ada ayah kenapa? Ini dia, kalau ada ayah, baru dia keadaan kelima. Mahjub, terhalangi. Semua saudara, ya zong. Semua saudara kalau ketemu ayah, udah kalah. Ya, mana ada saudara tanpa ayah? Apa hubungan dia ke mayit kalau bukan ayahnya perantaranya? Ayahnya ada. Ya udah ntar dulu, yang perantara ntar dulu. Kayak anak sama cucu. Apa hubungan si mayit? Apa hubungan si cucu ke mayit yang masih perantaranya melalui anak? Anaknya ada, ya cucu belakangan, gitu. Ya, kan? Semua perantara gitu memang. Ayah sama kakek, gitu juga. Kakek nggak dapet kalau ada ayah, gitu. Ibu sama nenek, gitu juga. Nah, ibu ada, nenek nggak dapet, ya kan? Termahjubkan. Semua perantara gitu, semua perantara waris kalau dia melalui perantara itu kaidah itu bisa dibatin kaidah. Ada kaidah mahjub itu, kalau udah babnya itu. Semua yang melalui perantara akan terhalangi oleh perantara itu kalau ada. Itu bisa dijadikan itu rumus memang. Semua ahli waris yang melalui perantara akan termahjubkan oleh perantara itu kalau ada. Jadi hubungan si mayit ke hubungan si ahli waris ke mayit kalau melalui perantara nggak boleh perantara itu ada. Ini ayah contohnya. Dia kenal ke mayit dari mana? Pasti karena ayahnya. Maka ayah nggak boleh ada nih semua, nggak boleh ada. Untuk dia dapat waris nih ayah nggak boleh ada. Dapat setengah, ayah nggak boleh ada. Terus ayah nggak boleh ada. Asabah nggak boleh ada. Asabah nggak boleh ada. Kalau ada mahjub nggak dapat. Gitu. Kalau ada mahjub, nggak boleh ada ayah pokoknya, gitu kan. Maka yang kelima mahjub. Siapa yang mahjub? Bukan ayah doang ya di sini. Yang bikin dia mahjub adalah tadi kan ini kita ngomongin cuma keturunan. Contohnya cuma keturunan perempuan ini. Keturunan laki belum kita sebutkan. Maka ternyata keturunan laki posisinya di sini juga sama kayak ayah. Anak laki atau cucu laki itu ternyata posisinya di penghalang, ya kan, sama ayah. Anak laki atau cucu laki dan ayah adalah penghalang daripada saudara perempuan kandung untuk mendapati waris. Ya kan? Makanya di sini anak perempuan yang disebut anak keturunan ini kan ada laki ada perempuan. Kenapa laki belum disebut? Disebut di sini rupanya. Sebutnya rupanya di posisi ini. Jadi kalau ada anak laki, saudara perempuan kandung nggak dapat. Kalau ada cucu laki, saudara perempuan kandung. Kalau ada ayah, anak perempuan nggak dapat. Cucu yang dimaksud dengan cucu itu dia, cucu yang mewaris ya. Cucu laki dari anak laki itu baru. Tapi kalau cucu laki dari anak perempuan, nah, bukan ahli waris ya. Dia kalau ketemu sama ini kalah. Cucu laki nih, cucu laki, anak kesayangan
kakeknya dari anak perempuan, tapi cucu juga kan namanya, meninggal. Yang dapat ini saudara perempuan, dia nggak dapat. Cucu laki tadi dari anak perempuan tidak dapat. Makanya kalau kakeknya sayang banget dan ngerti ilmu waris, kasih pas hidup, kasih, ya kan? Atau wasiat, wasiat. Kalau saya meninggal, rumah saya yang mana gitu, rumahnya banyak. Cuman kan mesti kalau wasiat mesti di bawah sepertiga, nggak boleh nilai wasiat itu melebihi sepertiga. Kalau nggak batal, tidak sah secara syariah. Artinya jadi kalau mau wasiat mesti nilainya lebih rendah dari sepertiga harta keseluruhan yang dia wariskan. Rumahnya 3, 1 boleh dikasih. Kalau nilainya sama, ini rumah saya yang 1 buat cucu saya ini. Ini cucu saya ini yang paling saya sayang, ini dia buat dia. Dia kan nggak dapat waris, dia tahu ilmu waris kan. Ada saudaranya lagi, kan. Udah saudara udah dapat sesuai waris, nggak bisa dirubah. Waris nggak bisa dirubah ini, ya kan, dari ketentuan dari Allah Taala. Maka saudara tetap dapat, supaya cucunya itu dapat, maka dia mesti wasiat. Kalau enggak, ya nggak dapat. Ya kan, maka anak laki sama cucu laki, tapi cucu laki yang dari anak laki, cucu laki dari anak perempuan enggak, ya kan? Itu mesti di garis bawah itu ya. Cucu, ya kan? Nah, itu ya, cucu laki. Ini kalau cucu perempuan yang di sini, cucu perempuan dari anak laki juga. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan enggak dapat waris, tidak menghalangi, tidak menjadikan dia asabah. Itu kita udah tandain itu kan, makanya kita nggak ulang lagi. Nah, ya. Maka 5 keadaan ini boleh nih jadi kesimpulan. Maka tidak ada kemungkinan lain. Saudara perempuan satu kandung tidak ada kemungkinan dapat waris daripada sisi yang lain, nggak ada. Cuma ini doang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berikutnya, saudara perempuan satu ayah lain ibu, bagaimana warisnya? Wallahu a'lam.